Jadi tak heran respon supporter dan netizen saat ini mendengar dia tidak dipanggil adalah senang. Tentu itu bukan tanpa alasan, karena beberapa dari mereka kebanyakan sudah gedek dengan kebiasaan Marchang yang kadang ingin show off dan star syndrome duluan. Netizen malah banyak bersyukur dan senang kalau Marchang tak dipanggil lagi, karena mereka menganggap kalau saat ini pos Marcelino lebih baik diisi Beckham putra dari Persib yang memang lagi naik daun dan on fire. Selain itu, Beckham memang lebih kompetitif saat ini dengan reguler bermain di Liga Super, walaupun memang kadang masuk dari bangku cadangan. Semoga dicoret dari timnas senior, tulis akun Kamelnaldo 7. Indonesia biasa aja lolos Piala Dunia asalkan Marcelino jangan dimainkan. Terlalu egois, kebanyakan dipuji era STY jadi otaknya bermasalah, tulis akun Zelenskayde. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setujukah kalau Marcelino Ferdinand tidak dipanggil ke timnas Indonesia dulu? The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Kali ini ada hal yang mengejutkan datang dari Patrick Kluivert setelah ada bocoran nama yang dipanggil dan tidak dipanggil bulan depan. Memang dalam list yang dibuat oleh Patrick Kluivert dan stafnya sudah ada, namun belum diumumkan resmi kepada publik. Mungkin masih menunggu 2 atau 3 hari ke depan dan paling lama minggu depan setelah pekan ke-7 Superliga berakhir. Nama-nama yang sudah langganan tentu tidak akan mungkin tersingkir, apalagi mereka yang saat ini sedang on fire di klub masing-masing. Nama-nama seperti Emil Audero, Jai Itzas, Kevin Dix, Calvin Verdong, Dean James, Nathan Choaon, Joe Pelupesi, Miliano Jonathans, Justin Hubner tentu akan dipanggil. Selain itu, nama-nama yang mentas di Superliga sebut saja Prof Toha, Eliano Reinders, Rizky Ridho, Egy Maulana, dan Ricky Kambuaya juga bakal turut dipanggil. Namun yang menarik perhatian adalah apakah Patrick Kluivert akan kembali memanggil Mauro Zylstra, Adrian Wibowo, dan juga Ramadan Sananta, mengingat beberapa pemain itu memang belum terlalu nyetel dengan timnas saat ini. Dan apakah Oleh Romeni bakal dipanggil? Tentu kalau ini masih belum jelas ya, dan masih simpang siur. Tapi yang menarik dan bahkan bikin kaget adalah saat Patrick Kluivert tidak memanggil wonderkid timnas Indonesia. Ya, kita tahu kalau Marcelino memang sempat jadi pahlawan timnas Indonesia dikala melawan Saudi bulan Oktober lalu di GBK. Saat itu juga dia berhasil mencetak 2 gol penting yang membuat nyawa timnas Indonesia kala itu datang lagi. Karena misalnya kalau sampai kalah, jelas akan sulit untuk lolos ke round 4. Namun akhir-akhir ini Marcelino memang kembali drop dan hilang sentuhan terbaiknya. Itu jelas adalah faktor karena jarang main di level kompetisi yang kompetitif dan hanya jadi cadangan mati di Inggris bersama Oxford. Hal itu berimbas pada 2 laga FIFA Matchday timnas awal bulan kemarin, yang mana saat Marcelino dipercaya masuk untuk bermain, malah membuat beberapa kesalahan elementer, kontrol passing yang tidak lengket, dan umpan yang bahkan melambung jauh dari jangkauan rekan tim. Itu lagi-lagi karena minim menit bermain sehingga sentuhan itu hilang. Bahkan syuting keras dari Marcelino hanya mental jauh, dan juga tentu kebiasaan gocek-gocek bola sendirian masih menjadi masalah besar dirinya kemarin. Tidak mau bagi bola ke teman yang kosong dan malah asal syuting sendiri aja anjir. Jadi tak heran respon supporter dan netizen saat ini mendengar dia tidak dipanggil adalah senang. Tentu itu bukan tanpa alasan, karena beberapa dari mereka kebanyakan sudah gedek dengan kebiasaan Marchang yang kadang ingin show off dan star syndrome duluan. Netizen malah banyak bersyukur dan senang kalau Marchang tak dipanggil lagi, karena mereka menganggap kalau saat ini pos Marcelino lebih baik diisi Beckham putra dari Persib yang memang lagi naik daun dan on fire. Selain itu, Beckham memang lebih kompetitif saat ini dengan reguler bermain di Liga Super, walaupun memang kadang masuk dari bangku cadangan. Semoga dicoret dari timnas senior, tulis akun Kamelnaldo 7.
Indonesia biasa aja lolos Piala Dunia asalkan Marcelino jangan dimainkan. Terlalu egois, kebanyakan dipuji era STY jadi otaknya bermasalah, tulis akun Zelenskayde. Terlepas dari golmu lawan Arab Saudi, aku tuh nggak pernah ngefans sama kau gara-gara mainmu yang so oke, tulis akun Sugeng Pelatih. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setujukah kalau Marcelino Ferdinand tidak dipanggil ke timnas Indonesia dulu? Belakangan ini performa salah satu penjaga gawang timnas Indonesia memang jadi sorotan di Liga Italia, bukan karena kontroversi atau apa, tapi karena penampilan gemilang dan konsisten yang diperagakan. Kalau dulu kita seolah bermimpi akan punya kiper sekelas Emil Audero, tapi kali ini nampaknya itu bukanlah mimpi. Ya, biarpun bapaknya pernah bilang mimpi kali, tapi jelas itu kita lupakan saja dan menatap masa depan. Karena toh dulu wajar saja beliau berucap begitu, karena timnas kita lolos Piala Asia saja nggak. Saat ini, backup sepadan bahkan lebih baik dari Paes sudah ditemukan. Dan ini bahkan benar-benar proses naturalisasi yang penting, karena Marten Paes tengah berada di kondisi cedera. Bayangkan saja bro, kalau kemarin Emil tidak dikebut prosesnya, terus kita mau andalin siapa di Mister Kawang? Ya, tanpa mengecilkan dua penjaga gawang Liga Super, Nadeo dan Hernando, tapi memang levelnya sangat beda. Jadi, kita benar-benar beruntung masih ada King Emil untuk round 4. Dan semoga saja di 2 match terakhir nanti di Liga Italia, beliau tidak mendapatkan kabar buruk semacam cedera, alias fit untuk bertarung di round 4 bulan mendatang. Saat ini bersama Cremonese, bahkan Kang Emil selalu mendapatkan rating 7,5 ke atas, dan sempat menjadi pemain terbaik di minggu lalu. Ya, penampilan apiknya bersama Cremonese dan save super krusialnya memang sangat buat kita geleng-geleng kepala. Bahkan sang head coach Cremonese juga menyebut kalau dia sangat beruntung mendatangkan kiper sekelas Emil kemarin dari Como dan mampu membuat timnya hingga saat ini bertenggar di posisi 6, walaupun berstatus sebagai tim promosi. Davide Nicola menyebut berharap Emil terus tampil konsisten bersama klub dan juga nanti di tim nasional Indonesia. Dan dia berharap kalau Emil bisa membawa Indonesia berada di Piala Dunia tahun depan dengan segala save krusialnya nanti saat melawan Irak dan juga Saudi. Ya, tentu saya harus katakan kalau dia, Emil, adalah salah satu rekrutan kami terbaik sejauh ini. Dia bisa memberikan penampilan gemilang di bawah Mistar dan membuat gawang kami selalu aman, ucap Davide Nicola. Dia harus terus tampil konsisten di klub dan bahkan saat berada di tim nasional Indonesia. Saya doakan dia bisa membawa Indonesia benar-benar berada di Piala Dunia dan itu akan sangat bagus, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.